Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat beraktivitas. Berhubung masih pagi di sini sekitar masih jam 8 pagi, gue mau ngucapin selamat pagi buat kalian semua. Oke, langsung aja di sini gue bakalan berbagi tips atau ya sekedar referensi buat kalian yang ingin membangun sebuah kandang umbaran atau kandang buat breeding. Di sini gue bakalan berbagi tentang itu. Nah, kalau kalian tahu, ini sebenarnya gue bikin ini di bawah comberan. Nah, ini bawahnya itu comberan sebenarnya. Nah, nanti itu bakalan kita cor dulu setengah, cuman gak full karena di bawahnya itu banyak lele. Paling setengah aja sih. Ini tingginya itu sekitar 2 meter dan panjang itu 2,5 meter, ya kurang lebih segitu. Dan ini nanti kita cor setengah, dan karena di bawahnya ini banyak lele buat buangan air atau buat buangan kotoran di atasnya nanti buat kandang itu sendiri. Nah, nanti supaya lele-lele itu tetap hidup juga. Nah, di sini juga gue ada juve, masih ya green biasa, juve biasa. Nah, ya kurang lebih ya kayak gini sih tempatnya, karena emang memanfaatkan tempat yang ada. Oke, lanjut ke pengecoran. Nah, di sini kita mau ngecor bawahnya dulu ya, karena emang buat nutupin bunker di bawahnya, tempat harta karun dipendam. Lanjut ke ini, kita langsung ngebuat kerangkanya ya. Oke, jadi kita buat kerangkanya dulu. Oke, kebetulan di sini gue buatnya nggak pro banget kayak tukang-tukang yang lain, karena gue di sini buatnya cuma berdua sama bokap gue. Ya karena kita lagi stay at home semuanya di rumah ya, jadi ya coba buat hal-hal yang sekiranya produktif aja, tau ya, istilahnya kreatif. Kere dan aktif. Kebetulan lagi ada sedikit rezeki aja sih buat bikin kandang kayak gini. Emang kebetulan niatnya udah lama, gue pengen banget buat kandang umbaran sendiri atau buat kandang breeding. Breeding investasi jangka panjang, sekalian ngejalanin hobi. Oke, buat temen-temen yang pengen ngebuat kandang umbaran atau kandang buat breeding, ya semoga aja ini bisa ngebantu mereferensi buat kalian. Ya karena emang buatnya juga apa adanya aja, nggak mewah banget kayak sultan gitu, buat aja di atas comberan kalau kalian tahu. Ya seenggaknya di sini bisa mencukupi ya kebutuhan hewan-hewan peliharaan gue nanti. Yang penting kan kalau kita melihara hewan itu, yang penting kita siapin kandangnya dulu. Gimana nanti hewan itu bisa nyaman tinggal di kandang yang kita siapin nanti ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jangan sampai kita pelihara hewan tapi nyiksa hewan. Itu sih. Oke, lanjut kita pemasangan hebel. Nah, ini kerangkanya udah jadi, kita tinggal masang hebel bawahnya. Nah, di sini gue masang kurang lebih 3 tingkat hebel. Karena buat supaya dalam kandangnya itu nggak becek, karena apa ya, cipratan air hujan itu nggak masuk penuh ke dalam, nanti bakalan becek. Nah, di situ nanti takutnya karena lembab nanti malah nimbulin penyakit buat si hewan tersebut. Nah, makanya gue bikin 3 tingkat supaya air nggak terlalu masuk ke dalam. Oke, kita lanjut masang hebel. Nah, ya mungkin buat kalian yang punya rezeki lebih bisa pakai tukang yang pro atau bikin kandang yang lebih bagus. Karena gue cuma berdua doang ya, jadi ya buatnya seadanya aja gitu, gak bagus-bagus banget. Oke, oh iya, satu lagi yang paling penting buat kalian, sebelum kalian membuat kandang itu, kalian harus pastiin dulu hewan apa yang kalian mau pelihara. Kebetulan di sini gue mau fokus ke iguana dulu. Nah, penting banget nih buat kalian nentuin cahaya dan sirkulasi udaranya itu baik. Nah, karena ini kan tujuannya kandang semi-semi outdoor gitu. Nah, jadi pencahayaan sama sirkulasi udara itu serta pembuangan saluran air itu emang harus benar-benar diperhitungin sih kalau gue.
karena itu ngaruh banget ke nanti ke hewannya itu kayak gimana, entah dari kesehatannya, kenyamanannya, dan lain-lain. Nah itu penting banget, apalagi kita tahu iguana itu salah satu hewan yang berdarah dingin, dimana dia butuh sinar matahari langsung untuk menyesuaikan suhu tubuhnya. Di situ dia juga butuh sinar matahari langsung serta air untuk menurunkan suhu tubuhnya apabila dia kepanasan. Nah, penentuan tata letak cahaya itu cahaya matahari langsung itu penting banget. Sebelum kalian bikin itu kalian lihat dulu putaran arah mataharinya itu kemana, karena matahari yang bagus itu sekitar jam 8 sampai jam 10 kurang lebih sih, jam segitu, karena matahari pagi itu bagus banget. Nah dimana dia suka berjemur. Nah ini gue udah mastiin banget, ini sekitar jam 8 jam 9 mataharinya masuk ke dalamnya bagus. Jadi oke, gue udah tinggal nanti bikin atapnya itu kayak gimana supaya mataharinya masuknya bagus. Oke, serta sirkulasi udaranya sih yang paling penting, sama saluran air untuk buang-buang kotoran dan kebersihan kandang itu sendiri. Nah kebetulan di bawahnya itu speed tank yang banyak emasnya, jadi cocok langsung buang ke bawah. Oke, nah ini udah dikit lagi jadi. Nah di sini tuh udah 80% jadi. Nah ini nanti atasnya full tutup semua pakai kawat ram. Nah, ini tadi yang gue bilang itu 3 tingkat hebel supaya air nggak masuk ke dalam, karena dari atas ini air pasti masuk ke dalam dan takutnya di dalam itu jadi becek dan lembab. Nah gue nghindarin itu semua, jadi gue bikin saluran airnya sekalian juga ya tempat buang kotorannya langsung ke bawah situ. Oke, ini udah pasang atap, udah jadi atapnya. Ini udah jadi kayak gini, udah jadi hewan, udah ada hewannya. Nah itu udah ada sibu di dalam. Udah ada sibu di dalam penghuninya, dan juga ada si Jupe. Nah ini kalau kalian lihat ke dalam, ini atasnya itu tuh cahaya mataharinya langsung ke dalam. Yang penting sinar mataharinya cukup sih, nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa kan. Yang penting mataharinya cukup, dimana dia bisa berjemur kena sinar matahari langsung, itu menurut gue udah cukup sih. Nah ini saluran air. Nah ini dimana saluran air supaya nggak ada air mengembang, apalagi kotoran-kotoran itu ada di dalam terlalu banyak, takutnya nanti hewan-hewan itu jadi malah nimbulin penyakit-penyakit, karena di bawahnya ini lele. Jadi bisa mengurai atau mengolah limbah lah istilahnya, jadi nggak terlalu kotor banget. Sisa-sisa pakan dari iguana ini juga bisa gue kasih ke lele, karena lele makan apa aja. Nah kayak teman gue nih makan apa aja. Nah ini sibu emang minusan sih, tapi gue rawat ya. Gue walaupun minusan ya emang gak kayak sultan yang spike-nya bagus-bagus, ini emang minusan. Oke, lanjut ke atas. Nah ini dia di atas gue pakein fiber yang bening, sedikit gue bolongin supaya ada air masuk ke dalam, cuman nggak terlalu banyak air masuk ke dalam, dan cahaya matahari langsung pagi itu bisa kebagian juga ke dalam, karena emang nggak full ya, karena gue tutup semua, nggak full juga. Yang penting ada sinar matahari langsung masuk, karena siang juga panas banget di situ. Yang penting ada matahari pagi masuk ke dalam. Oke. Ya oke, gue rasa sinar mataharinya juga udah cukup bagus, udah cukup baik buat masuk ke dalam kandangnya. Overall udah oke. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa menginspirasi ataupun menjadi referensi buat kalian yang ingin membangun kandang, khususnya kandang umbaran ataupun kandang untuk breeding. Ya mungkin ada pertanyaan ataupun kritik, saran ataupun komentar, kalian bisa sampaikan di bawah di kolom komentar. Kalian bisa sampaikan di situ. Oke, gue pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.